Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Afi Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas F, beserta rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada perkuliahan online hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan membahas terkait analisa jurnal yang berjudul Apakah Kinerja Bergantung pada Kemampuan Manajerial. Sebelum masuk pada hasil analisanya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Tisaro dengan NPM 014. Saya Adelia Putri Menawati dengan NPM akhir 30. Saya Muhammad Kanilafi dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Refdi Redingka dengan NPM 146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Humaydi dengan NPM akhiran 159. Saya Muhammad Naufal Rizky Abdillah dengan NPM 191. Saya Muhammad Rafito Kirana Putra, NPM 202. Nama saya Muhammad Akila Musafik dengan NPM akhiran 336. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai introduction atau perkenalan. Merger dan akuisisi merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya karena adanya persaingan bisnis dan juga kondisi lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya merger dan akuisisi di Indonesia selama pandemi. Menurut Sani Iskandar, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia atau APindo, bidang properti dan kawasan ekonomi, kondisi sulit akibat pandemi virus corona dapat mendorong dunia usaha untuk melakukan merger agar tetap bertahan. Peningkatan merger dan akuisisi yang signifikan pada tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha sangat percaya diri dalam melakukan merger dan akuisisi karena motivasi dan tujuannya yang beragam. Hal ini berarti merger dan akuisisi masih merupakan pilihan strategis yang layak untuk mengembangkan bisnis. Dengan lebih lanjut, dengan adanya merger dan akuisisi yang berhasil, dapat memotivasi dan menarik perhatian para pelaku usaha untuk melakukan merger. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil melakukan merger dan akuisisi adalah Bank Mandiri, yaitu yang dibentuk melalui penggabungan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Bumi Daya. Dan di Indonesia, Bank Mandiri ini masih menjadi salah satu bank terbesar saat ini. Namun, di sisi lain terdapat beberapa penelitian empiris yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi menunjukkan hasil yang negatif. Banyak juga perusahaan yang gagal meningkatkan kinerja perusahaan pasca melakukan merger dan juga akuisisi, yaitu terutama jika dilakukan di masa pandemi yang jelas-jelas penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Borodin dan kawan-kawan 2020 membuktikan setelah memutuskan melakukan merger dan akuisisi, kinerja keuangan bank-bank di Pakistan mengalami penurunan atau memburuk. Banyak kasus merger dan akuisisi yang gagal terjadi. Selain itu, terdapat penelitian juga yang dilakukan oleh Wibowo dan Hamdani 2020 yang menunjukkan bahwa aktivitas merger dan akuisisi perusahaan berdampak negatif terhadap pembentukan nilai perusahaan. Efek sinergis dari aksi merger dan akuisisi juga belum mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan juga pemegang sahamnya. Dalam studi kasus merger dan akuisisi industri semen di Indonesia, akuisisi perusahaan semen milik negara yaitu Semen Indonesia atas Holcim Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa akuisisi pada saat kelebihan kapasitas merupakan langkah kegagalan yang dilakukan oleh Semen Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan dan juga nilai bagi perusahaan pengakuisisi setelah transaksi. Manajemen puncak bertugas untuk mengambil keputusan investasi, pendanaan, subsidi, dan keputusan strategis lainnya. Manajer dapat mengelola perusahaan secara efektif jika mereka dapat mengendalikan sumber daya perusahaan yang langka secara efisien, sehingga akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena kurangnya penelitian mengenai topik ini di Indonesia, maka diadakanlah penelitian ini untuk melihat bagaimana kinerja jangka panjang dalam merger dan akuisisi. Kajian biografi penelitian merger dan akuisisi di Indonesia menunjukkan bahwa belum ada penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan bersangkutan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebagian besar penelitian merger dan akuisisi sebelumnya bertujuan untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan penelitian ini berupaya menunjukkan pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan dalam periode jangka pendek dan panjang. Selain itu, karena merger dan akuisisi merupakan keputusan manajemen strategis, penting untuk mempelajari pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan merger dan akuisisi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu literatur review dan hipotesis. Nah, literasi akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama yaitu merger dan akuisisi dalam standar akuntansi Indonesia. Nah, merger dan akuisisi mempengaruhi persaingan antara pelaku usaha di pasar bersangkutan dan berdampak pada konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau PSAK nomor 22 tentang penggabungan usaha, kombinasi bisnis yang biasa disebut merger adalah penggabungan 2 atau lebih bisnis yang berbeda menjadi satu kesatuan ekonomi. Meskipun akuisisi adalah kombinasi bisnis perusahaan yang mengakuisisi memperoleh kendali yang signifikan atas operasi dan aset perusahaan yang diakuisisi dengan menyediakan aset tertentu, mengakui liabilitas atau menerbitkan saham. Nah, merger dan akuisisi dilakukan oleh dunia usaha dengan berbagai alasan. Antara lain, untuk meningkatkan efisiensi, memperluas sinergi operasional, atau meningkatkan pangsa pasar. Lalu hubungan kemampuan manajerial dengan market to book ratio. Nah, dalam teori keagenan, hubungan bisa next slide dulu. Nah, dalam teori keagenan, hubungan antara agen atau manajemen perusahaan dan prinsipal atau dewan dan pemegang saham adalah hubungan keagenan, di mana pihak-pihak yang rasional atau agen dan prinsipal akan berusaha memaksimalkan utilitas individu mereka. Nah, poin utama mengapa manajemen puncak mempunyai peran penting dan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan adalah kemampuan manajerial merupakan faktor utama dalam menciptakan nilai sinergi dan baik dalam kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Metodologi yang penting digunakan untuk mengukur return saham jangka panjang dalam penelitian ini adalah purchase and hold. Nah, menurut Halim dan Wijaya, return saham merupakan pendapatan saham dan merupakan perubahan nilai saham pada periode T dengan T-1. Nilai pemegang saham dapat diukur secara langsung melalui harga saham yang juga dapat mencerminkan ekspektasi mengenai kinerja masa depan. Merger dan akuisisi akan menarik investor untuk tetap mempertahankan investasinya atau sekedar untuk berinvestasi pada perusahaan. Diperlukan kemampuan manajerial yang baik dalam merencanakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kompleks termasuk menerima risiko ketika keputusan merger dan akuisisi diambil untuk mencapai sinergi merger dan akuisisi. Dari pernyataan tersebut, maka diambil hipotesis pada slide berikutnya. Next. Nah, hipotesis pertama yaitu kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap rasio pasar terhadap buku atau MTBR. Nah, dari hipotesis tersebut, maka diturunkan hipotesis 1A yaitu kemampuan manajerial perusahaan yang mengakuisisi berpengaruh positif terhadap kinerja operasi atau MTBR 1 tahun setelah merger. Hipotesis 1B, kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap kinerja operasional atau MTBR 2 tahun setelah merger. Dan
Hipotesis 1C, kemampuan manajerial perusahaan mengakuisisi berpengaruh positif terhadap kinerja operasi atau MTBR 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Next. Selanjutnya yaitu hubungan antara kemampuan manajerial dengan Bayhold abnormal atau BHAR. Nah, menurut Demerjian DKK, kemampuan manajerial sangat penting dalam kegiatan merger dan akuisisi karena merger lebih mampu. Tujuan penggunaan return saham sebagai ukuran kinerja jangka panjang dalam merger dan akuisisi adalah untuk menciptakan sarana dan kekayaan bagi pemegang saham. Harga penawaran merupakan ukuran langsung dari penghargaan investor dan dapat mencerminkan asumsi-asumsi pameran organisasi pasca akuisisi. Nah, ini akan menghasilkan hipotesis pada next slide. Nah, hipotesis 2-nya yaitu kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap Bayhold abnormal return atau BHAR dan menurunkan 3 hipotesis. Hipotesis 2A yaitu kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 1 tahun setelah merger akuisisi. Hipotesis 2B, kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Dan hipotesis 2C, kemampuan manajerial perusahaan yang mengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Nah, hipotesis ini akan dilakukan penelitian pada artikel jurnal ini. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam merger dan akuisisi horizontal dan diversifikasi. Ahern dan Weston 2007 menyatakan bahwa teori redistribusi menjelaskan 5 kategori merger dan akuisisi yang dilakukan oleh sekelompok pemangku kepentingan dari suatu kombinasi bisnis, yaitu keuntungan pajak bagi penawar, peningkatan kekuatan pasar, pemegang obligasi, pekerja, dan dana pensiun. Strategi horizontal dan terdiversifikasi adalah strategi pengembangan bisnis yang layak melalui merger dan akuisisi. Dengan menghubungkan 2 atau lebih bisnis dalam industri yang sama, merger horizontal ini bertujuan untuk mengurangi persaingan dan untuk meningkatkan efisiensi. Struktur pasar industri akan menjadi lebih terkonsentrasi akibat merger horizontal ini. Istilah merger dan akuisisi yang terdiversifikasi mengacu pada transaksi yang terjadi antar perusahaan. Lalu menurut Cui dan Cimun Leung 2020, dalam merger dan akuisisi, terdapat 3 jenis pengetahuan utama yang dibutuhkan untuk kemampuan manajerial, meliputi kemampuan pengetahuan umum, pengetahuan industri, dan pengetahuan perusahaan. Ketika perusahaan target dan pihak pengakuisisi berada dalam industri yang sama, maka manajer akan lebih mampu untuk mengenali inefisiensi. Pasalnya, para manajer yang mengelola bisnis sudah memiliki pengalaman di bidang bisnis yang mereka geluti. Selain itu, ketika perusahaan-perusahaan tersebut digabungkan, para manajer dari perusahaan yang mengakuisisi juga mengetahui risiko-risiko utama perusahaan yang dituju, kinerja ekonomi, dan pendorong ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cui dan Cimun Leung 2020 yang menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja pasca akuisisi jangka panjang ketika dilakukan dalam akuisisi horizontal dibandingkan dengan akuisisi terdiversifikasi. Sejalan dengan uraian tersebut, maka muncul hipotesis yang ketiga, yaitu next. Hipotesis yang ketiga yaitu kemampuan manajerial pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal pada kinerja operasi dan return saham berbeda dengan akuisisi terdiversifikasi. Lalu terdapat 6 hipotesis yang diturunkan, yaitu hipotesis 3A, kemampuan manajerial pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal berdasarkan kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Hipotesis 3B,
Merger dan akuisisi pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal atas kinerja operasional 2 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Lalu hipotesis 3C, merger dan akuisisi pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal atas kinerja operasional 3 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Next. Lalu hipotesis 3D, merger dan akuisisi pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal atas return saham 1 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Hipotesis 3E, merger dan akuisisi pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal atas return saham 2 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Lalu hipotesis 3F, merger dan akuisisi pihak pengakuisisi dalam akuisisi horizontal atas return saham 3 tahun setelah merger dan akuisisi berbeda dengan akuisisi yang terdiversifikasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah research method. Jadi metode penelitian yang dipakai dalam studi kasus dalam jurnal ini adalah menggunakan studi kasus dengan mengumpulkan data transaksi merger dan akuisisi yang terkait dengan kasus-kasus yang diteliti dari laporan yang dipublikasikan oleh KPPU dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Nah, selama tahun 2010 sampai tahun 2017, jumlah yang didapat adalah yakni sebanyak 412 kasus, yang dimana puncaknya adalah pada tahun 2017 sebanyak 90 kasus. Jadi untuk data yang diambil adalah data dari Bursa Efek Indonesia untuk validitas dan reliabilitas. Dan transaksi yang diambil itu 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Next. Baik, selanjutnya masuk ke pengukuran variabel. Di sini terdapat 3 pengukuran variabel. Yang pertama ada independent variable, yakni variabel independen adalah kemampuan manajerial yang dimana kemampuan ini diukur menggunakan data output dan input dari laporan keuangan dengan penjualan sebagai indikasi utama nilai produk perusahaan. Untuk outputnya sendiri adalah penjualan, untuk inputnya adalah harga pokok penjualan dan beban administrasi, peralatan pabrik properti bersih, sewa operasi, penelitian dan pengembangan, goodwill, dan juga aset tidak berwujud lainnya. Next. Selanjutnya adalah variable dependent, yaitu market to book ratio dan buy and hold abnormal return sebagai proksi untuk kinerja perusahaan masing-masing untuk periode jangka pendek dan jangka panjang. Abnormal return di sini merupakan selisih antara return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan membandingkan aset bersih perusahaan dan harga pasar dari semua saham yang beredar, dapat menentukan apakah saham perusahaan ini dinilai terlalu tinggi atau undervalued. Next. Selanjutnya adalah variable control, yaitu variabel yang sengaja diatur dan diamati selama percobaan dan memiliki nilai yang tetap dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, rasio pasar buku, kerugian pajak, jenis pembayaran, pertumbuhan penjualan, dan juga jenis merger dan akuisisi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk pada bagian result and discussion. Nah, bagian result and discussion ini masih terkait erat sama penyampaian hipotesis pada literature and review.
Yang pertama ada relationship between managerial ability sebagai variable independent terhadap market to book ratio sebagai variable dependentnya. Nah, di sini ada tabel 4, di situ ada tabel uji F serta ada tabel uji regresi. Nah, hipotesis yang digunakan yaitu H1A, B hingga C. Nah, H1A, B, dan C ini kan sudah dijelaskan terkait dengan hipotesis apa saja, deskripsinya tadi pada pembahasan literatur and review. Sebagai contoh, regresi without control atau tanpa kontrol, variabel tanpa kontrol, itu deskripsinya adalah memiliki relasi yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Tanpa kontrol di sini artinya bahwa sang peneliti menguji satu variabel terhadap satu variabel lainnya, sedangkan dengan kontrol adalah menguji beberapa variabel terhadap beberapa variabel juga. Nah, sebelumnya regresi sendiri adalah suatu cara untuk mengetahui mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Independen sendiri adalah prediktor, sedangkan untuk dependen sendiri adalah hasil dari yang diprediksi itu tadi. Di sini bahwa jelas bahwa regresi pada variabel tanpa kontrol menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat. Ini sesuai dengan deskripsi yang ada di bawah, bahwa hasil penelitian ini tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa kemampuan manajerial atau sebagai variabel independen, variabel prediktor berpengaruh positif terhadap kinerja operasi atau MTBR 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun setelah merger. Nah, kenapa ini termasuk tanpa kontrol? Karena sudah jelas ya tadi teman-teman bahwa tanpa kontrol sendiri adalah menguji antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependennya. Dan hal ini berarti jika kemampuan manajerial pengakuisisi meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja operasi atau MTBR 1-3 tahun setelah merger dan akuisisi. Untuk uji F sendiri tadi adalah terkait dengan menguji signifikansi hubungan antara variabel dependen dan independen pada model regresi yang telah dibentuk oleh sang peneliti. Untuk pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan hubungan antara kemampuan manajerial dan By-Hold Abnormal Return atau BHR. Nah, jika sebelumnya kita membahas tentang MTBR, maka di sini saya akan membahas terkait dengan BHR. Dan di sini terdapat tabel 7 yang mencantumkan terkait dengan uji F dan juga uji regresi, yang mana jika dilihat dari hipotesis H2A, H2B, dan H2C yang sudah dijelaskan deskripsinya oleh rekan saya tadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa regresi yang menggunakan kontrol variabel itu selalu memiliki hubungan yang kuat dalam menunjukkan hubungan antara kemampuan manajerial dan juga By-Hold Abnormal Return. Nah, sedangkan jika regresi tanpa menggunakan kontrol variabel, maka menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kemampuan manajerial dan juga By-Hold Abnormal Return. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Dapat dilihat bahwa hasil analisis regresi dengan variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kerugian pajak berpengaruh positif. Sebaliknya, leverage berpengaruh negatif terhadap return saham atau BHR, yaitu 1 tahun, 2 tahun, dan juga 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Hal ini berarti bahwa semakin besar perusahaan yang melakukan leverage dan tingkat kemampuan manajerial untuk menanggung kerugian pajak di masa yang akan datang, maka semakin tinggi pula return saham yang dihasilkan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, leverage dengan arah pengaruh negatif berarti jika leverage meningkat, maka return saham 1-3 tahun setelah merger dan akuisisi akan mengalami penurunan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah the difference of managerial ability and corporate performance in merger and acquisition, horizontal and diversified. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan tabel di atas, di mana hasil uji T dependent itu menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari tingkat yang ditetapkan, yaitu 0,05. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Artinya apa? Artinya tidak terdapat perbedaan antara kinerja perusahaan MA, NTBR, dan BHR pada perusahaan yang melakukan merger and acquisition secara horizontal dan terdiversifikasi.
Jadi tidak ada pengaruh akuisisi horizontal atau diversifikasi terhadap kinerja operasional MTBR atau imbal hasil saham BHR 1-3 tahun setelah merger and acquisition. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, jika pengakuisisi mampu memaksimalkan manfaat sinergi dan meminimalkan biaya kegiatan merger dan akuisisi yang melibatkan keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang mengakuisisi, maka merger dan akuisisi lebih mungkin berhasil. Studi empiris di Indonesia tentang perolehan kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Namun, lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam merger dan akuisisi untuk membuat keputusan strategis dalam mempertahankan dan mempertahankan versi stabil seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan merger dan akuisisi pada tahun 2019 dan 2020. Menggunakan market to book ratio atau MTBR dari kinerja operasi buy and hold abnormal return atau BHAR sebagai proksi untuk memperoleh kinerja perusahaan. Kesimpulannya, studi ini membuktikan bahwa kemampuan manajerial mempengaruhi MTBR dan BHAR secara berbeda. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas